kita mengundang Ustaz Latif dari dan apa yang mereka sampaikan nanti jadi ilmu yang besar manfaat bagi anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, manis dan pahit selalu disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Silvanto Pujakusuma. Oke, di pagi hari ini kita akan meliput jalannya acara Maulid Nabi di SD 1 Batu-Putu ya, Kota Madya Pandalam. Acaranya ini untuk anak-anak, untuk bapak-bapak. Acara Yang acara ini ya untuk Maulid Nabi keluarga besar SD 1 Batu-Putu. khususnya untuk anak-anak atau Ya untuk anak-anak, untuk warga SD 1 Batu-Putu kita bagi. Jadi Nabi sendiri jadi satu teladan bagi anak-anak. Kita tidak menyalurkan bakat-bakat mereka dalam mereka itu. Kita mengundang Ustaz Latif dari dan apa yang mereka sampaikan nanti jadi ilmu yang besar manfaat bagi anak-anak. ya, nanti saya akan ambil ininya aja, intinya aja, pokoknya ceramahnya. Nanti bisa stay kamera ya. Oke, siap. Bapak. Cara menyembah Allah, sebab beliau kita tahu bagaimana iman dan Islam. Sebab beliau kita mengenal Al-Quran. Karena itu hendaklah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, agama Islam yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana, khalaqal insana 'allamahul bayan.
wa aqimul wazna bil qisti wa la tughsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha baqiyatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan menyebut namamu ya Allah, Allah yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tekankanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang memiliki kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunganya harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاضربوا يحلى المسامي فحجر اليمن غرت واستديعوا بجمالي فقفي الخوف ولنا البصرى بشاع Silakan kalau memang bisa, kalau kita memang mampu untuk melaksanakannya lebih baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan dengan acara Maulid Nabi ini dengan meriah, insya Allah ya. Dan juga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkat izin beliau kita bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Nah, sekali lagi saya ucapkan ya, jadi mudah-mudahan langkah bapak-bapak bisa hadir hari ini mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah
bi ni'matillah wala haula wala quwata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustaz Latif yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan tak lupa kepada seluruh dewan guru baik tenaga pendidik dan kependidikan SD 1 Batu Putih yang saya hormati dan yang saya muliakan. Anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sedang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah bentuk apa itu? Bentuk wujud nyata pendidikan kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita siap untuk berkurban baik lahir maupun batin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sehat satu tukar lewat itu takut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi sekali lagi, anak-anaknya belum pada duduk, supaya kita serempak mengucapkan salam, salah satu doa buat kita, karena kita selaku manusia awam yang membutuhkan kepada doa. Saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah ay tamimil ayah wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adoma maulidi kuntu sabi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Wallahu a'lam bi rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Sekolah, juga yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pengawas, Bapak Asmaroni MPDI, juga yang saya hormati dan saya muliakan segenap
Dewan Guru SDN Negeri 1 Batu Putu. Juga yang saya hormati dan saya muliakan aparatur pemerintah setempat. Juga yang saya hormati dan saya muliakan jamaah undangan, adik-adik, siswa-siswi SDN Negeri 1 Batu Putu, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di mahfalah mubarakah ini senantiasa selalu mendapatkan ridho, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji penuh tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di SDN Negeri 1 Batu Putu. Mudah-mudahan limpahan rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan Allah, karena kita mencintai junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dicurahkan kepada kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan umumnya kita semua pengikutnya kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, saya mau tanya Ibu Kepala Sekolah, apakah acara maulidan pada kesempatan pagi ini perdana apa sudah lawas? Sering dilaksanakan tiap tahun apa perdana? Sering dilaksanakan. Alhamdulillah. Karena sangat luar biasa, peringatan maulid ini sangat luar biasa. Perlu kita ketahui, adik-adik, ini sejarah buat kita, ini sejarah buat seluruh umat Islam, ini sejarah buat seluruh dunia. Karena dalam satu riwayat dijelaskan, ketika kita tidak cinta, ketika kita tidak senang dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang tidak cinta, yang tidak senang kepada kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah iblis dan antek-anteknya. Maka kita lihat riwayat. Ibu, adik-adik tahu nggak Abu Lahab? Abu Lahab siapanya baginda Rasul? Saya mau tanya sama adik-adik, ibu baginda Rasul siapa? Ibu baginda Rasul siapa? Siti Aminah. Bapak baginda Rasul siapa? Abdullah. Para hadirin, adik-adik jamaah rahimakumullah, ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ada di situ dalam riwayat Abu Lahab ini termasuk yaitu paman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini saking gembiranya ketika mendengar baginda Rasul dilahirkan. Abu Lahab ini mempunyai budak ataupun abid yang namanya Siti Suaibah, sehingga ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan,
Abu Lahab ini gembira dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika meninggal Abu Lahab, karena Abu Lahab ini termasuk manusia yang sangat keras mata batinnya, yang sangat tertutup hatinya, sehingga sampai meninggal tidak mau ikut dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terimpi oleh Sayyidina Abbas, ya. Di setiap malam Senin Abu Lahab ini diberikan keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap malam Senin diringankan siksanya, di setiap malam Senin diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bil barokah, yaitu gembira ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Itu sekelas Abu Lahab. Bagaimana dengan kita? Kita beragama Islam, kita umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur kepada Allah, kita dijadikan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema yang tertera di sini, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari dengan tindakan, perbuatan dan ucapan. Berarti ketika kita merayakan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ kita menteladani, karena sesuai dengan yaitu anjuran ataupun hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tuh, adik-adik awas ya, karena kita mencontohkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama orang tua awas ya, sama orang tua jangan ngelunjak tuh ya, itu. Kemudian ketika sekolah jangan nakal tuh ya, karena guru ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa mulianya. Guru ini adalah salah satu orang yang sangat mulia. Kenapa bisa dikatakan mulia? Dengan kesabarannya mendidik, dengan kesabarannya mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang tadinya tidak tahu A jadi tahu A. Tuh, yang tadinya tidak tahu 1 tambah 1 jadi tahu. Tuh ya. Jadi awas, karena tujuan kita merayakan peringatan Maulid ini adalah salah satu menteladani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segi ucapan, dalam segi tingkah, kita harus menteladani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tadi seperti baca sholawat, tuh ya, masya Allah luar biasa baca sholawat. Adik-adik sering sholawatan, adik-adik sering sholawatan. Ayo kita baca sholawat dulu, karena 1 kali baca sholawat luar biasa. Kita lihat dulu sejarah membaca sholawat. Perlu kita ketahui Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di kuburan baginda Rasul itu ada malaikat yang tugasnya menjaga makom baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita selaku umatnya membaca sholawat, walaupun 1 kali, malaikat tersebut akan laporan kepada Kanjeng Rasul. Kanjeng, ada umat Kanjeng yang baca sholawat namanya A bin B. Itu langsung disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat yang menunggu makom baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sekarang kita sholawatan dulu ya, itu supaya semangat anak-anaknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bil barokah baca salawat kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umat-umatnya. Makanya kita ini syukur kepada Allah dijadikan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat salah satu yang harus kita teladani dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kenikmatan, itu termasuk ujian. Oh ya, Allah berikan kita sakit termasuk ujian. Oh ya, tapi salah satunya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah berikan kepada kita, maka satu, kita harus sabar. Contoh, adik-adik misalkan ketika sekolah ulangan, itu salah satunya kan ujian. Andai kata mengerjakan soalnya secara khusyuk dan konsentrasi, insya Allah nilainya akan bagus. Tuh, kita pun sama, kalangan orang yang dewasa, ketika Allah berikan ujian kepada kita, tapi kita sabar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita pun akan ditingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, tuh. Terus belajar yang semangat ya, belajar yang semangat. Ketika sesudah sekolah misalkan adik-adik ya, ketika sesudah sekolah wanci sholat ataupun waktunya sholat ya, waktunya sholat jangan meninggalkan sholat. Waktunya ngaji jangan sampai meninggalkan waktunya belajar jangan sampai meninggalkan belajar. Waktunya sekolah jangan sampai meninggalkan sekolah. Karena semua-muanya harus kita raih, semuanya harus kita raih. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirat fa alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi semuanya tersebut harus yaitu diraih dengan ilmu. Kita ingin urusan dunia harus ada ilmu, tuh ya. Apalagi adik-adik ini selaku generasi penerus, ya. Generasi penerus harus betul-betul. Tadi saya pesan, ya, kepada adik-adik, awas, jangan sampai nakal. Jangan sampai itu ngelunjak kepada orang tua, ya, karena kita lihat baginda Rasul ketika di kandungan pun sudah ditinggalkan wafat oleh bapaknya. Ketika lahir ke alam dunia tidak mengenal bapak, ya. Oleh karena itu adik-adik, ya, jangan sampai itu durhaka kepada orang tua. Sayangilah orang tua. Tuh. Karena orang tua tersebut adalah salah satu makhluk yang mulia, ya. Karena tanpa ada orang tua kita tidak akan ada di alam dunia. Nah itu.
Para jamaah rahimakumullah. Makanya tadi yang kita lihat ataupun yang kita teladani dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah Islamiyah, bahkan beliau sampai dilempari oleh kotoran, beliau sampai dilempari oleh batu ataupun kerikil, tapi tetap inilah salah satu yang kita ambil teladan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesabaran, ya. Makanya ketika kita menjalankan kehidupan memang harus didasari dengan kesabaran. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, apa yang Allah berikan nikmat kepada kita banyak. Allah memberikan nikmat kepada kita itu banyak. Tuh, perhatikan ya. Nah, jadi kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita rasakan pada sekarang ini. Kita masih menghirup udara segar. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih mendengar, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa berjalan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka wajib kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya mau tanya sama adik-adik, baginda Rasul mempunyai berapa sifat? Baginda Rasul mempunyai berapa sifat? Mempunyai Yang pertama apa? Yang pertama sidik. Yang kedua aman. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Coba ulangi lagi. Satu apa? Bareng. Satu apa? Satu apa? Kurang kompak. Satu apa? Sidik, ya. Artinya apa? Sidik artinya benar. Nah, ini yang kita teladani. Benar dari apa? Benar ketika kita berbicara. Awas adik-adik, benar ketika kita berbicara. Tidak mau berbohong kepada kedua orang tua. Contoh, adik-adik ini misalkan ketika dikasih jajan sama orang tuanya, duit masih ada misalkan sisa kemarin, tapi minta lagi sama orang tuanya. Kemarin itu kan 10.000 itu jatah 2 hari tuh misalkan, tapi ngaku udah habis. Adik-adik pernah nggak seperti itu? Itu namanya bohong. Itu berdosa, ya. Jadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat sidik. Sidik itu adalah benar dari ucapan, benar ahwal wal af'al wal aqwal, benar dari tingkah laku, ucapan dan seluruhnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Itu. Yang nomor kedua sifat baginda Rasul tadi apa? Yang nomor kedua adik-adik, amanah. Ya. Amanah itu terpercaya. Contoh misalkan seperti ini,
Kata orang tua nak, kalau sekolah yang bener, jangan sampai bolos, jangan sampai nakal di sekolahannya. Kasihan ibu gurunya di sekolahannya. Tuh. Nah, jadi adik-adik ketika mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua di rumah, maka harus yaitu mengingat pesan-pesan orang tua di rumah. Andai kata pesan orang tua di rumah tersebut diturut oleh adik-adik, maka adik-adik termasuk amanah. Tuh ya. Nah itu. Kemudian tabligh. Tuh ya. Tabligh itu menyampaikan. Baginda Rasul Muhammad SAW ketika dakwah Islamiyah selalu menyampaikan yaitu risalah Allah Subhanahu wa taala, selalu menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, manis dan pahit selalu disampaikan oleh Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam keterangan balighu walau kana muron, sampaikan walaupun pahit itu wajib disampaikan. Tuh ya. Nah itu. Kemudian yang nomor keempat adalah patona. Ya. Apa arti patona? Patona itu pinter. Adik-adik pengen pinter? Pinter ya. Nah. Jadi kepintaran baginda Rasul Muhammad SAW sangat luar biasa. Seluruh ilmu ada di baginda Rasul. Seluruh ilmu ada di baginda Rasul Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan kita cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kita akan mendapatkan keberkahan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ya. Yang penting tadi adik-adik ya, adik-adik tadi satu, yaitu jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua ya, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Tuh. Insya Allah dengan kita memperingati itu Maulid baginda Rasul Muhammad SAW, karena ini termasuk salah satu mahabbah kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Karena nanti kita di yaumil kiamah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu ataupun tidak ada salah satu orang pun yang sanggup memberikan syafaat, hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan yang sangat luar biasa agungnya ketika memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, satu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah akan menurunkan keberkahan kepada tempat yang dimana di dalam tempat itu dirayakan peringatan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendatangi acara mauludan, kita akan itu mendapatkan ampunan dosa dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan di acara peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Semangat anak-anak ya, semangat. Semangat semuanya dalam rangka mencintai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam muqaddimah tadi dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk memberikan rahmat kepada seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Makanya ketika mendengar nama Muhammad harus dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, ketika mendengar asma baginda Rasul, ketika mendengar nama Muhammad, dimanapun kita berada,
maka kita harus menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana andai kata kita mendengar nama Muhammad kemudian itu tidak dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk kategori manusia yang bakil sealam dunia. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan orang bakil itu kan begini kata baginda Rasul, Bapak ya, Ibu. Al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang bakhil jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari manusia, dekat kepada neraka. Makanya dimanapun kita, ketika kita mendengar yaitu asma Nabi, maka harus menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik cinta enggak kepada baginda Rasul? Ibu cinta kepada baginda Rasul? Semua kita pasti cinta kepada baginda Rasul, walaupun kita tidak melihat dengan kedua mata kita. Coba kita lihat hadis baginda Rasul yang sangat luar biasa dahsyatnya. Walaupun umatnya tidak melihat baginda Rasul, tapi ini termasuk jaminan dari baginda Rasul. Kata baginda Rasul, tuba liman yarani wa amana bi. Suma tuba liman lam yarani wa amana bi. Bahagia orang-orang yang melihatku, kata baginda Rasul, dan beriman kepadaku. Siapa orang yang melihat baginda Rasul? Para sahabat. Melihat baginda Rasul kemudian beriman kepada baginda Rasul, maka mereka mendapatkan jaminan bahagia. Tapi nisbat kepada kita selaku umatnya, kita tidak melihat baginda Rasul, tapi kita cinta kepada baginda Rasul sesuai dengan sejarah, sesuai dengan kisah yang disampaikan oleh ulama, sehingga timbul dari hati kita rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul menyambungkan hadis tadi, sumatuba liman lam yaroni wa amanabi. Bahagia orang yang tidak melihatku tapi mereka iman dan cinta kepadaku. Ya, itu mudah-mudahan ya kita kelak disatukan di sorga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan tadi, ya, kecintaan kita, kemahabahan kita kepada baginda Rasul, ya. Makanya acara seperti ini sangat luar biasa dahsyatnya. Di mana-mana merayakan yaitu mauludan, bahkan di setiap sekolah pun yaitu merayakan mauludan. Tujuannya yaitu tadi cinta kepada baginda Rasul, takdiman wa takriman li nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan pasti ketika kita mencintai baginda Rasul, karena sudah menjadikan yaitu janji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan baginda Rasul, barang siapa yang memuliakanku, kata baginda Rasul, maka akan aku berikan syafaat nanti di hari kiamat. Ya, itu. Makanya sangat luar biasa kalau kita lihat sejarah, ya, sejarah. Termasuk salah satu yang nyusuin baginda Rasul itu ibunya Siti Aminah dalam satu keterangan 3 hari. Ada lagi 10 hari kemudian Siti Suaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah dari kampung Bani Sa'ad. Bahkan Halimatus Sa'diyah ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah, Halimatus Sa'diyah ini yang salah satunya yaitu menyusui baginda Rasul, yang mempunyai suami namanya Haris bin Abdullah.
Aris ini dengan yaitu Siti Halimah seketika yaitu membawa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung dianugerahkan yaitu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadinya ternaknya yaitu kurus-kurus, tapi setelah yaitu mengurus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika itu pertaniannya menjadi subur, ternakannya menjadi subur, bil barokah tadi mengurus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan nisbat kepada kita, bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul salah satunya melalui kita sering ataupun rajin membaca solawat, ya, itu baca solawat sesuai dengan kemampuan kita. Itu kan bentuk rasa cinta, itu salah satunya yaitu tadi kita gemar membaca solawat, rajin membaca solawat, ya. Solawat banyak, ada solawat nariyah, ada solawat makbulah, banyak solawat Jibril pendek yang simple, solawat Jibril silahkan, tapi tujuan kita memuliakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita contoh tadi, ucapan kita harus bagus karena kita adalah umat baginda Rasul. Yang kita contoh adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkah kita harus bagus. Kenapa? Karena kita mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Saya berpesan kepada adik-adik, ya, awas jangan sampai berani-berani meninggalkan ibadah sholat, ya. Jadi ketika waktunya sholat, ya, ketika waktunya ngaji, dan jangan sampai itu durhaka kepada kedua orang tua. Adik-adik yang mau nanya, apakah adik-adik sering mendoakan kepada orang tua? Sering mendoakan kepada orang tua? Apa doa yang dibaca? Doa yang dibaca apa? Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robaya nisogiro. Ya, itu doa khusus orang tua, ya. Karena baginda Rasul itu sangat benci kepada siapa? Kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, itu. Makanya misalkan ketika anak tersebut meninggalkan berdoa kepada orang tua, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Idza taraka al abdu ad-du'a liwalidayh faqad doyaqo al aisan. Jadi ketika anak-anak tidak mau berdoa yang dikhususkan kepada kedua orang tua, maka anak-anak tersebut akan Allah berikan kesulitan. Siapapun kita, baik sudah dewasa, karena semua kita mempunyai orang tua, ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan yaitu orang tua, karena orang tua itu bisa dikatakan yaitu keramat kehidupan, ya. Itu sayangilah orang tua kita, doakan orang tua kita, karena orang tua itu adalah orang yang paling berharga di alam dunia ini. Para jamaah rahimakumullah. Jadi tidak lama yang saya sampaikan Ibu, ya, tidak lama yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bil wasilah kita merayakan yaitu peringatan baginda Rasul, merayakan yaitu maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan yaitu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wasilah kita merayakan mauludan, yang punya masalah, masalahnya selesai. Amin. Wasilah kita merayakan mauludan, yang punya hutang, hutangnya lunas. Amin. Wasilah kita merayakan mauludan, mudah-mudahan kita diberikan penjebaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wasilah kita melaksanakan mauludan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
wasilah kita merayakan mauludan, mudah-mudahan kita diberikan yaitu anugerah umur yang panjang dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tidak banyak yang saya sampaikan karena mudah-mudahan bil barokah kita merayakan mauludan, senantiasa amalan-amalan yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan senantiasa bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha innaka lakal darajat wa tuqallibuna biha asal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka al barakata was salamata wal maslahata. Yassir lana wa la tu'assir 'alaina fi umuri dini wa dunya wal akhirah. Yassir lana wa la tu'assir 'alaina fi umuri dini wa dunya wal akhirah. Yassir lana wa la tu'assir 'alaina fi umuri dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadri wa tanfariju bil qurabu wa tuqtabil hawaiz wa tanalu bihi ar-raghaib wa hisnul khawatim wa istasal qamam bi ajri karim wa ala sabbi fi kulli mahad wa nafasin majin kulli maluk billah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa awladatina في هذا المكان منزل واجعلهم يا الله من أهل العلم والخير من أهل الصدق والذكر ولا تجعلهم يا الله من أهل السوء والضير واهدنا إلى الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. وهم سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.